Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kedua kitab Syarhul Waraqat karya Syekh Abdul Al-Fauzan. Beliau mensyarah matan Al-Waraqat karya Imam Al-Harumain Abul Ma'ali rahimahullahu ta'ala. Kita masih di mabadi ilmu usul fikih. Bismillah, lanjut. Assalamualaikum ilaikum. Nawasilu qira'atana fi syarhi al-waraqat tahtal bab mabadi'u ilmi usulil fikih. Thumma qala rahimahullah at-taminah istimdaduhu min thalathati asya'in. Alif, ilmu tauhidi, wa dzalika litawaqqufil ahkami syar'iyyati ala ma'rifatillahi ta'ala wa sidqi rasulih sallallahu alaihi wasallam fi ma jaa'a bihi minal ahkami li'annahu al-muballighu 'anillah. Lanjut. Ba, ilmu lughatil arabiyyati fala budda ay ya'rifal usuli qadran salihan minal lughati yatamakkanu bihi min ma'rifatil kitabi was sunnah li'annahuma bilisanin arabi. Jim, al ahkamu syar'iyyatu fala budda ay ya'rifa qadaran salihan minal fikhi yatamakkanu bihi min idahil masaili wa darbal amthal wa darbil amthilati. Ahsan. Baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala selanjutnya, ya, dari pembahasan mabadi, pendahuluan dari ilmu usul fikih adalah, kata beliau, istimdaduhu, sumber pengambilannya. Ini ilmu usul fikih diambil dari mana? Iya. Kata beliau rahimahullah min salatati asya. Dia diambil dari 3 perkara. Diambil dari 3 perkara. Apa itu? A, ilmu tauhid. Ilmu usul fikih diambil dari ilmu tauhid. Kalau ada orang belajar langsung usul fikih tidak tahu tauhid, ini bahaya. Bisa nanti dia salah paham. Bisa nanti dia salah paham terkait dengan hal tersebut. Iya. Wadzalika litawaqqufil ahkami syar'iyyati, itu ini alasannya. Demikian itu karena ahkam syariah, hukum-hukum syar'i itu tawakuf, terhenti, terbatas ala ma'rifatillahi ta'ala. Kita tidak bisa tahu hukum syar'i kalau tidak paham, tidak mengenal Allah. Karena gimana caranya kita mau menyamalkan hukum syar'i sementara mensyariatkannya kita tidak tahu, tidak paham. Iya. Wasidik Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan kita paham dengan baik itu ilmu usul fikih kecuali kita telah yakini bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling jujur dalam penyampaiannya. Karena ini kan mau kita ambil dalil ucapan Nabi SAW. Bima ja'a bihi minal ahkam. Pada apa yang beliau bawa berupa hukum. Kenapa? Li'annahul muballighu anillahi. Karena beliau adalah yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus kita tahu ilmu tauhid, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa Fajar? Duduk. Karena dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu paham yang namanya tauhid, khususnya 2 kalimat syahadat. Iya, 2 kalimat syahadat. Ini yang pertama. Ba, yang kedua sumbernya. Ilmu lughatil arabiyyah. Ilmu bahasa Arab. Kalau kita belum tahu bahasa Arab, itu susah untuk memahami apa yang akan disampaikan dalam usul fikih. Dalam usul fikih. Kenapa bisa? Beliau akan jelaskan alasannya. Fala budda ayya'rifal usuli
harus, tidak boleh tidak, seorang usuli, seorang yang paham usul fikih harus mengenal, mengetahui. Simpan di luar itu, saudara. Masya Allah, saya bakar itu nanti. Iya, kalau ada kiriman datang, tidak boleh diambil. Kalau kita lagi belajar. Baik, di mana pemuliaan kita terhadap ilmu? Masya Allah. Biar mie itu, dia akan bawa pulang kalau dari orang ambil. Biar mie itu tugasnya. Dah, kalaupun antum tidak jadi dikasih, nanti saya bayar. Nanti saya bayar. Masya Allah. Ilmu ini, saudara. Mana ta'zim, mana pengagungan. Masya Allah. Iya. Jadi beliau bilang fala budda ayyarifal usuli. Seorang usuli ini orangnya, fa'ilnya. Karena ini dibilang ya-nya ini namanya masdar sinai. Iya, masdar apa? Sinai. Bisa juga dijadikan sebagai ya nisbah, yaitu harus orang yang tahu usul, mengenal qadron. Nah, harus dia jadi ahli dalam bahasa. Harus dia tahu dulu kadar solihan yang cukup minal lughah. Harus dia punya kadar yang cukup dari bahasa. Iya, yatamakkanu bihi, yang dia akan mampu dengan sebabnya. Ba pada bihi itu namanya ba sababiyah. Yang dia akan mampu dengan sebabnya min ma'rifatil kitab was sunnah, dari mengetahui kitab dan sunnah. Dari mengetahui kitab dan sunnah. Li'annahuma bilisanin arabi. Karena keduanya itu kitab dan sunnah itu dengan bahasa Arab. Karena nanti dalam usul fikih ini kan kita mau belajar cara berdalil dari lafaz Quran, dari lafaz hadis. Kalau kita tidak tahu bahasa, ya kan susah untuk mengambil, memetik pendalilan dari buah yang ada itu, dari pohon yang ada buahnya itu. Paham kan? Ini yang kedua. Jim yang ketiga, al-ahkamus syar'iyyah. Harus antum tahu hukum syar'i. Tidak harus semuanya. Makanya para ulama mengatakan sebelum antum belajar usul fikih, minimal sudah tahu fikih dasar. Maksudnya terkait dengan gambaran umum misalnya dalam toharo, sholat, puasa. Tahu dalilnya. Misalnya kalau niat, apa dalilnya? Kalau takbir, apa dalilnya dalam sholat? Fala budda ya'rifa qadron solihan minal fikih. Harus katanya dia mengetahui kadar yang cukup dari fikih. Untuk apa? Bukan untuk diamalkan perbuatan fikihnya, tapi dalilnya kita mau pakai. Sebagai contoh, yatamakkanu bihi min idohil masail. Yang mana dia akan mampu dengan sebabnya nanti menjelaskan masalahnya. Misalnya nanti ada kaidah. Kalau ada perintah berarti wajib. Berarti kan kita harus punya dalil. Yang lafadznya itu lafadz perintah. Lafadznya lafadz apa? Perintah. Misalnya anggaplah, antum tidak perlu banyak-banyak. Dalam wudhu kita lihat misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian mau berdiri sholat, cuci wajah kalian. Ini perintah. Berarti apa hukum? Nanti ada kaidah. Kalau ada perintah berarti wajib. Nah, antum petik pendalilan dari ayat itu. Berarti mencuci wajah adalah hukumnya apa? Wajib. Karena adalah perintah. Itu maksudnya. Ini dalil bukan kita mau amalkan fikihnya kalau dalam usul fikih. Tapi hanya sekedar untuk mencontohkan itu kaidah. Paham kan? Makanya tidak harus antum ahli dulu dalam bahasa, tidak harus antum ahli dulu dalam fikih. Dalam fikih. Tapi antum punya kadar yang cukup. Yang nanti bisa antum menjelaskan masalah. Ya. Terkait dengan kaidah dalam usul fikih nanti. Wa darbul amsilah, dan memberikan contoh. Ya kan? Dan memberikan apa? Contoh. Karena kaidah usul ini kan kaidah ijmaliyah. Untuk merincinya supaya lebih dipahami, butuh contoh. Butuh apa?
Contohnya di mana? Di fikih. Contohnya di fikih. Ini kalau masalahnya. Ini yang disebut oleh penulis rahimahullah ta'ala sumber pengambilan dari ilmu ini. Lanjut, bismillah. Hukmuhu fardu kifayatin wa dzakara ba'dul ulama'i annahu fardu ainin ala man arada al-ijtihada wal hakama wal fatwa. Iya, Masya Allah. Wal hukma wal fatwa. Dan ini 9. Hukumnya pada dasarnya adalah fardu kifayatin. Ini belajar usul fikih sama dengan belajar ilmu bahasa Arab. Hukumnya adalah fardu kifayah, tidak wajib ain. Pada dasarnya. Wa dzakara ba'dul ulama'i annahu fardu ainin. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya dia fardu ain ala man aradal ijtihad. Bagi orang yang ingin berijtihad. Dia mau memetik dalil sendiri, wajib tahu usul fikih. Kalau ada orang dia berdalil tapi tidak tahu usul fikih, pasti lebih banyak salahnya daripada benarnya. Iya, sama dengan orang yang ambil ilmu tanpa guru. Sama. Orang langsung belajar fikih, petik Quran, petik hadis, setelah itu dia jelaskan apa? Dalilnya, kandungannya. Ini bahaya. Iya. Harus wajib ain bagi orang yang ingin berijtihad. Wal hukum wajib ain bagi orang yang ingin menerapkan hukum, menjelaskan hukum. Wal fatwa bagi orang yang ingin berfatwa. Kalau ada orang berfatwa tapi tidak tahu usul fikih, salah. Dia berfatwa sebelum saatnya. Ya, karena dalam fatwa ini kadang satu dalil kita hafal, tapi kita bisa pakai jawab di banyak masalah. Itu satu dalilnya. Orang tanya begini, kita pakai dalil ini. Tapi ditanya di tempat lain lagi, oh dia keluarkan lagi itu dalil. Tapi beda masalahnya. Dari mana itu bisa dipahami? Ini, dari ilmu usul fikih. Dari ilmu usul fikih. Maka orang yang ingin fatwa, wajib ain baginya untuk punya ilmu usul fikih. Wajib ain baginya untuk memiliki ilmu usul fikih. Ini ya hukumnya. Kemudian berikutnya. Qala rahimahullah al-asyrah masailuhu mabahithuhu allati yaltazimuha al-mujtahidu wa yastafidu minha wa yastanbitul ahkamal syar'i wa yastanbitul ahkamal syar'iyyata ala dawiha. Masya Allah. Masalahnya. Ya akan nanti kita pelajari. Mabahithuhu pembahasannya allati yang yaltazimuhal mujtahid. Yang harus selalu dipegang oleh si mujtahid. Iya, nanti antum akan tahu si mujtahid harus tahu bagaimana itu sigo amar, sigo nahi, gimana itu sigo am, sigo khos, bagaimana itu sigo mutlak, sigo muqayyad, sigo dohir, sigo nas, bagaimana itu nasikh, bagaimana itu mansukh. Ya kan? Ini harus dia tahu. Pembahasan-pembahasan yang harus dipegang oleh mujtahid. Wa yastafidu minha, dan dia mengambil faedah darinya. Wa yastanbitu, dan memetik ahkam syariah ala dawiha. Memetik hukum-hukum syar'i di bawah cahayanya. Di bawah apa? Cahayanya. Jadi dia mengambil hukum syar'i di atas kaidah usul fikih yang dijelaskan. Berikutnya. Allah al-hadiyata asyarah syarafahu huwa ilmun syarifun li syarafi mawdu'ihi wa huwa al-ilmu bi ahkamillahi ta'ala al-mutadamminatu lil fawzi bi sa'adatid daraini. Masya Allah. Kata beliau rahimahullah terakhir, syarafuhu, kemuliaannya. Kemuliaannya. Huwa ilmun syarif. Ketahuilah ilmu usul fikih adalah ilmu yang mulia. Ilmu yang mulia. Li syarafi mawdu'ihi, karena mulianya pembahasannya. Karena dengan tahu ilmu usul fikih, antum paham tafsir, antum akan paham fikih, ya kan? Antum bahkan akan paham sirah, sejarah. Kan di dalam Quran itu kan isinya ada tauhid, ada fikih, ada sirah, ada sejarah umat-umat sebelum kita. Jangan sampai antum baca sirah tentang Fir'aun, tidak ada dipetik dalilnya. Kalau umat ini terjadi seperti Fir'aun, maka akan seperti itu. Itu kan diambil dari usul fikih pendalilannya.
Ya, ketika kita lihat sejarahnya Qarun, kan di situ bukan hanya sekedar, wah, kasihannya Qarun, bukan begitu. Itu disebutkan Quran, ada faedahnya. Itu kita bisa petik dari ilmu usul fikih. Oh, kalau ada orang seperti Qarun, dia akan begitu juga. Itu kita ambil dari mana? Sejarah itu tapi diambil darinya dari ilmu usul fikih, pembahasannya. Iya, pembahasannya. Jadi kemuliaannya sangat mulia karena tergantung pembahasannya. Huwal ilmu biahkamillah. Dia adalah ilmu yang isinya menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Al-mutadamminatu lil fauzi, yang terkandung di dalamnya keberuntungan bisa adatid daroin. Ya, akan kebahagiaan terhadap dua negeri. Dua negeri, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Ini adalah istimdadnya, ini adalah mabadiknya. Ini awal yang perlu diketahui dalam ilmu usul fikih. Baik, kita masuk di matannya. Alhamdulillah. Muqaddimatul waraqati. Hadhihi waraqatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh wa dhalika mu'allafun min juz'aini mufradain. Ahaduhuma usulun wal akharu al fiqh. Baik. Kalau dicetakan anak, ahaduhuma al usulu wa tsani al fiqh. Hendak masalah hal tersebut sama. Kata beliau rahimallahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa para penulis mereka memulai dengan apa? Basmalah. Mencontoh Al-Quran, mencontoh Nabi SAW, dan mencontoh para salaf serta para penulis kitab. Muqaddimatul waraqat. Muqaddimah al-waraqat. Ya, muqaddimahnya al-waraqat. Hadhihi waraqatun. Ini dikasih judul al-waraqat karena memang beliau tulis beberapa lembar saja. Ini adalah lembaran-lembaran. Tashtamilu, mencakup ala ma'rifati fusulin, atas pengenalan terhadap fusul, pasal. Ini fusul jamak dari faslun. Pasal-pasal min usulil fikih. Min itu litab'id. Min bermakna sebagian. Karena waraqat enggak semua ilmu usul fikih ada. Iya. Min sebagian. Dari sebagian usul fikih. Wadhalika, demikian itu, yaitu kembali demikian itu maksudnya kembali ke usul fikih. Demikian itu yaitu usul fikih mu'allafun min juz'ain. Terdiri dari, tersusun min juz'ain, dari dua bagian mufradain. Mufrad. Ahaduhumal usul, bagian pertama kata usul, watsani dicetakan baru, wal akhar. Yang lain al fiqhu. Jadi dia terdiri dari dua, usul dan fikih. Digabung menjadi usul al fikhi. Cara? Qauluhu hadhihi waraqatun. Al waraqatu jam'u waraqatin wa huwa jam'u muannatsin salimin min jumu'il qillati. Salimun. Karena salimun dia naat dari jam'u. Wa huwa jam'u muannatsin salimun min jumu'il qillati inda sibawaihi wa qad ya'ti lil kathrati wa ubbira bidzalika liqasdi tashili 'alal mubtadi'i liyanshuta ala qira'atiha wal ilmami bima fiha. Masya Allah. Kata beliau qauluhu, perkataan itu, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, qauluhu perkataannya itu, perkataannya Al-Juwaini, hadhihi waraqat. Ini adalah lembaran-lembaran. Al-waraqat jam'u waraqah. Al-waraqat itu jamak dari kata waraqah, maksudnya mufradnya. Wa huwa jam'u mu'annatin salimun. Dia adalah jamak mu'annas salim. Min jumu'il killah, termasuk jumuk killah. Jumuk killah itu dari 3 sampai 10.
Itu jamak killah. Karena jamak terbagi dua. Ada jamak kasroh, yaitu dari 3 sampai tidak ada ujungnya. Ada jamak killah, yaitu dari 3 sampai 10. 10 ada juga mengatakan sampai 9. Ini adalah beberapa lembaran. Iya. Indah, beliau bilang termasuk jamak killah indah Sibawai. Menurut Sibawai, wa qad ya'ti lil kasroh. Kadang juga datang untuk penggunaannya kasroh, yaitu lebih dari 10. Lebih dari 10. Iya. Wa ubbira bidzalik. Ini kita ditakbir, diungkapkan dengan warqat. Kenapa? Liqasdi tashil alal mubtadi. Tujuannya untuk mempermudah pemula. Kan pemula dibilang ini hanya beberapa lembar saja. Kan langsung muncul dalam hati, wah mudah berarti cepat ini selesai. Karena kalau dibilang ini 5 jilid, dari awal sudah layu. Paham kan? Dan kalau dibilang ini hanya beberapa lembar, pemula semangat, mudah baginya. Lian syaiqa ala qiraatiha, supaya dia semangat untuk membacanya. Wal ilmam, dan perhatian bima fiha, terhadap apa yang ada di dalamnya. Perhatian terhadap apa yang ada di dalamnya. Terus fusulin ay ala ma'rifati anwa'in minal masaili kullu naw'in minha yusamma faslan liinfisalihi an ghairihi. Masya Allah. Qauluhu, perkataan belum. Ini fokusnya Syekh Abdullah Al-Fauzan. Ya, jadi belum menjelaskan matannya, kemudian nanti ada contoh kalau dibutuhkan. Qauluhu tashtamilu ala ma'rifati fusul, ay ala ma'rifati anwa. Fusul itu yaitu untuk mengetahui jenis-jenis minal masail, dari masalah-masalah. Kullu naw'in minha yusamma faslan. Setiap jenis darinya dinamakan pasal. Kenapa? Limfisolihi an ghairihi. Kan dia terpisah dari selainnya. Jadi nanti insya Allah kita akan mendapatkan ada pasal amr, nahi, am, khos, mutlak, muqayyad. Satu-satu pasal. Terus Allah wal fusul jam'u faslin wa huwa qit'atun minal babi mustaqillatun binafsiha munfasilatun amma siwaha tashtamilu ala masaila ghaliban wal babu a'ammu minal fasli li'annahu ismun li jumlatin mukhtassatin minal ilmi tashtamilu ala fusulin wa masaila ghaliban wal kitabu a'ammun li'annahu ismun ismun li jumlatin mukhtassatin minal ilmi tashtamilu ala abwabin wa fusulin wa masaila ghaliban. Ini Masya Allah. Ini istilah yang penting juga. Jadi ada kitab, bab, fasal, masail. 4 istilah ini wajib kita tahu kalau antum mau membaca kitab-kitab yang fikih berjilid banyak pembahasannya. Ini istilah, dan di sini belum kasih tahu kita. Belum bilang fusul. Wal fusul jam'u faslin. Jamak dari fasl. Apa artinya fasl? Wa huwa qit'atun minal bab. Yaitu adalah potongan dari bab. Jadi bab itu setelah bab ada namanya fasl. Misalnya babu kada. Faslun. Paham kan? Potongan dari bab. Mustaqillatun binafsiha, tersendiri dengan dirinya. Munfasilatun amma siwaha, terpisah dari selainnya. Wa tashtamilu ala masail ghaliban, kebanyakannya mencakup atas masalah-masalah. Jadi berarti sekarang bab, baru fasal, baru masail. Itu cara mengurut kitab. Bab, setelah sebutkan bab, sebutkan fasal. Setelah fasal, di bawah fasal itu masalah. Al-mas'alatul ula. Iya. Wal bab a'ammu minal fasal. Bab lebih umum dari fasal. Karena tadi, bab dulu baru apa? Fasal baru masail. Li'annahu ismun liju. Ini babnya nih. Bab, kalau fasal sudah.
Fasal adalah yang terkandung di dalamnya masalah. Masail. Kemudian bab. Bab adalah ismun, nama. Li jumlatin mukhtasatin minal ilm. Untuk jumlah yang khusus dari ilmu. Wa tastamilu ala fusulin wa masail goliban. Yang mana bab ini, dia mengandung, mencakup fasal dan masail. Paham kan? Kalau dibilang ini adalah bab, berarti di dalamnya ada fasal dan ada apa? Masail. Wal kitab a'am. Sementara Alkitab lebih umum. Berarti sekarang Alkitab, misalnya Kitabut Thaharah, Babul Miyah, fasal. Paham kan? Dipahamkan baru masalahnya. Iya, jadi kitab a'am. Kenapa? Li'annahu ismun li jumlatin mukhtasar minal ilm. Kan dia adalah nama untuk jumlah yang tertentu khusus dari ilmu. Tastamilu ala abwabin wa fusul wa masail ghalibah. Yang mana di dalamnya ada bab, ada fasal, ada apa? Masail kebanyakannya. Jadi yang paling tinggi itu apa? Kitab. Kemudian di bawah kitab, bab. Di bawah bab, fasal. Di bawah fasal, masail. Jadi kalau antum mau menulis kitab, ini namanya kerangkanya. Antum bilang Kitabut Thaharah. Setelah itu antum bilang Babul Miyah. Fasal. Ma'un najis, ma'u tohir, tohar misalnya. Ma'un najis, macam-macam. Dah, macam-macam. Dipahami ini kan? Ini yang disebutkan. Kemudian pindah lagi masalah Kitabus Tholah. Di dalamnya ada bab, fasal, masail. Jadi selalu begitu tersusunnya. Jadi rapi. Ya, ini namanya kerangka di dalam menulis. Kerangka dalam menulis. Iya. Kemudian juga kata beliau selanjutnya. Nama yaf'al musannifuna dzalika litansyitun nafsa wa ba'thaha 'ala at-tahsili wal istimrari fi talabi bima yahsulu laha min as-sururi bil khatami wal ibtida'i kal musafir idza qatta'a marhalata min safarihi syara'a fi ukhra. Masya Allah. Hikmah. Kata beliau rahimahullah hafizahullah ta'ala wa innama yaf'alul musannifuna dzalika. Para penulis kenapa membuat kitab, setelah itu bab, setelah itu fasal, setelah itu apa? Masalah. Kenapa perlu ada begitu? Tidak langsung saja. Dzalika litansyittin nafs. Demikian itu supaya jiwa itu semangat. Bilang, wah sudah masuk kitab ini. Iya kan? Oh sudah kitab Thaharah. Setelah kitab Thaharah, oh kitabus shalah. Jadi semangat kita. Ada pemisahnya. Dalam kitabus Thaharah, oh ada babnya. Dalam bab ada fasal-fasalnya. Dalam fasal ada masalah-masalahnya. Jadi tidak diuraikan langsung panjang begitu. Tidak. Ditulisnya pakai nomor. Masalah. Paham kan? Fasal. Itu tujuannya. Ya, untuk semangat. Jadi beda itu kita baca kitab yang pakai masail sama kitab yang tidak pakai masalah. Beda. Maksudnya dalam bentuk seperti pertanyaan dibuat judul kemudian ada pembahasannya. Ada pembahasannya. Ini lebih semangat dari yang ada bab, ada kitab, kemudian bab, fasal, baru masalah. Wa ba'tiha 'ala tahsil, dan membangkitkannya untuk mendapatkan hal itu, yaitu membangkitkan diri. Ba'tiha kembalikan nafsu. Membangkitkan diri 'ala tahsil untuk mencapainya. Karena ini cuma beberapa bab, beberapa fasal, beberapa masalah. Wal istimrari fi talab, dan terus untuk mempelajarinya. Ya, terus untuk mempelajarinya. Bima yahsulu laha minas surur, dengan apa yang terjadi padanya itu, pada jiwa itu berupa kebahagiaan. Bil khatmi wal ibtida, dengan adanya wah selesai lagi. Oh, mulai lagi yang baru. Ya, kal musafir, seperti orang yang bersabar. Idza qata'a marhalatan min safari, kalau dia sudah melewati satu marhalah, satu tingkatan dalam safarnya, syara'a fi ukhra, maka dia akan mulai dari yang lain. Paham kan? Misalnya kalau kita jalan ya kemana begitu, kita mau pergi misalnya ke Bulukumba misalnya, wah sudah Takalar, wah sudah perbatasan Jeneponto, oh sudah masuk Bantaeng, Bulukumba. Paham kan? Jelas kan? Ayo.
Ini ada fasalnya itu, ada pemisahnya itu, membuat semangat. Membuat semangat. Ini kata beliau hafizahullah taala berikutnya. Maqala hafizahullah qawluhu min usulil fiqhi ay min hadzal fannil musamma bi usulil fiqhi. Perkataan penulis dari usul fikih, yaitu dari fan ini, dari cabang ilmu ini yang disebut dengan ilmu apa? Usul fikih. Wa dzalika mu'allafun min juz'aini ila akhir. Al-isyaratu ila usulil fiqhi fa huwa mu'allafun min juz'aini min mudhafin wa huwa kalimatu usulin wa mudhafin ilaih wa huwa kalimatul fiqhi fa huwa minal murakkabil idafi. ولهذا لا بد له من تعريفين الأول باعتبار مفرديه أي كلمة أصول وكلمة الفقه لأن المركب لا تمكن معرفته إلا بعد معرفة ما تركب منه. الثاني باعتباره علما على هذا الفن المعين. Baik. Kata beliau rahimahullah qauluhu, perkataannya, wa dzalika mu'allafun min juz'ain ila akhir. Demikian itu dia tersusun dari dua bagian sampai akhir. Al-isyaratu ila usul fikih. Ini maksudnya beliau isyaratkan kepada usul fikih. Bahwa mu'allafun min juz'ain, maka dia tersusun dari dua bagian. Wa huwa min mudhaf wa kalimatu usul. Itu dari mudhaf, yaitu kata usul. Wa mudhaf ilaih, dan ada mudhaf ilainya. Wa huwa kalimatul fikih. Itu kata apa? Fikih. Kalau tidak tahu bahasa susah bilang mudhafun ilaih. Bahwa minal murakkabil idofi, berarti kata usul fikih ini termasuk susunan apa? Idofi, yaitu mudhafun ilaih. Walihada la budda min ta'rifain. Oleh karena itu harus dua pengertian dulu. Apa yang maksudnya? Al-awwal, yang pertama, bi'tibari mufradai. Dilihat dari perkataannya. Apa itu usul, apa itu fikih? Ai kalimatu usul wa kalimatu fikih. Apa itu kata usul? Apa itu kata fikih? Nanti di penulis sendiri ada. Li'annal murakkab, karena murakkab, yaitu kata yang tersusun dari dua. La tumkinu ma'rifatuhu, tidak mungkin mengetahuinya. Illa ba'da ma'rifati ma tarakkaba minhu. Kecuali setelah mengetahui apa yang tersusun darinya. Harus paham dulu apa itu usul, apa itu fikih, baru kita akan pahami usul fikih. Paham kan? Harus. Asal yang kedua, bi'tibarihi alaman ala hadzal fannil muayyan. Yaitu setelah itu dilihat dari nama, alaman, nama untuk cabang ilmu yang tertentu ini, yaitu usul fikih. Kemudian berikutnya kita selesaikan sampai selesai itu. Qala hafizahullah wa qawluhu mufradaini al-muradu bil ifradi huna ma yuqabilu at-tarkiba la ma yuqabilu at-tasniyata wal jam'a li'anna ahadan al-juz'aini wa huwa lafdhu usulil jam'u fadalla ala anna al-murada huna ma laysa bimurakkabin Annal mufrada huna cetakan antum apa? ada hunanya. Iya, cuman tadi ma laysa bimurakkabin. Selesaikan terus di bawah. Wa inna maqala mufradaini li'anna ta'lifa qad yakunu min juz'aini mufradaini kama huna wa qad yakunu min jumlatain in qaddama dhaifu akramtuhu fa innal fi'la wal fa'ila qadima dhaifu jumlatun wa akramtuhu jumlatun ukhra wallahu a'lam. Baik, selesai untuk matan yang pertama. Kata beliau qauluhu mufradain. Perkataan penulis terdiri dari dua mufrad. Yang dimaksud dengan mufrad di sini maksudnya ma yuqabil at-tarkib, lawannya murakkab. Hati-hati, mufrad di sini maksudnya apa yang merupakan yuqabil, lawannya at-tarkib. Mufrad di sini lawannya murakkab. Lama yuqabilu tatniya wal jama', bukan lawannya musanna dan jama'. Kan kalau mufrad lawannya musanna dan jama' kan di bab nahwu, bab i'rab. Kalau ini lawan dari apa? Murakkab. Li'anna ahadal juz'aini huwa lafdhu usul jam'un.
Karena salah satu dari dua bagian dari kalimat usul fikih ini, yaitu kata usul, itu jamak. Kalau yang diinginkan dengan mufrad, wah bahaya. Ya kan, berarti salah maksudnya, ya kan? Sementara kata usul, jamak atau mufrad? Jamak, berarti itu menunjukkan bahwa yang belum inginkan dari mufrad tadi itu lawan dari murakkab. Lawan dari apa? Murakkab. Padahal ala annal mufradahuna, maka ini menunjukkan bahwasanya mufrad di sini malaysa bimurakkab, bukan murakkab. Bukan murakkab. Wa inna maqal, dan tiada lain belum berkata mufradain li anat ta'lib, karena tersusun itu namanya tersusun, qad yakunu min juz'ain mufradain, kadang terjadi dari dua bagian yang mufrad, kama huna sebagaimana di sini usul fikih. Masing-masing satu kata. Wa qad yakunu min jumlatain. Karena kadang ada murakkab tapi dari dua jumlah, dua kalimat. Nah contoh, in qadimat dhaif satu, akramtuhu dua. Ini mufrad atau jumlah? Mufradain atau jumlatain? Jumlatain. Paham kan? Kalau mufradain satu kata. Kalau jumlatain dua kata atau lebih dalam satu. Fa innal fi'la wal fa'ila. Sungguh fi'il dan fa'il, yaitu qadimat dhaifu. Qadima fi'il, ad-dhaifu fa'il. Jumlatun adalah jumlah. Wa akramtuhu jumlatun ukhra. Akramtuhu itu adalah jumlah yang lain. Wallahu a'lam. Sementara usulul fikhi itu mufrad. Karena usul apa? Mufrad bukan jumlah, fikih mufrad bukan jumlah. Paham kan? Alhamdulillah selesai. Insyaallah kita lanjut lagi besok. Insyaallah ini bahasanya saja dibiasakan. Kan ini bahasa baru lagi. Kalau nanti antum sudah biasa dengan bahasanya, maka makin lama makin cepat. Insyaallah taala. Alhamdulillah.